Jadi jangan heran Pak kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin, korbannya juga polisi yang Islam. Karena bagaimanapun polisi ini adalah togut, anteknya pemerintah, orang kafir, karena dialah yang menegakkan hukum buatan manusia. Nah, pola ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam. Kenapa Sayyidina Ali juga dikafirkan? Dia mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap menggunakan undang-undang buatan manusia ketika menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau begitu Ali telah kafir karena dia tidak berhukum kepada Allah, karena dia sudah membuat hukum buatannya sendiri. Dia mau berdamai dengan bugot yang bernama Muawiyah. Nanti kelompok Khawarij ini akhirnya juga bergandengan tangan dengan Muawiyah ketika dengan kelompok Bani Umayyah ketika melakukan perang Zab dengan kelompok Bani Hashim. Serem Pak kalau bicara tentang politisasi agama. Orang Kristen juga kemudian terciptakan firqoh-firqoh juga di Arab. Gara-gara apa? Politik. Mengapa di Arab itu orang-orang Kristen yang tadinya hanya satu bagian entitas saja kemudian pecah menjadi Kristen Ortodok, Koptik, Yunani Ortodok, Maronit? Itu juga dimulai dengan perpecahan-perpecahan politik karena persoalan-persoalan konsesi kekuasaan. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, kelompok Katolik di Amerika Selatan. Saya juga sudah pernah ke Amerika Selatan. Mereka juga menunggangi agama untuk memecah belah masyarakat. Orang-orang Katolik Spanyol juga membantai orang-orang Yucatan, suku Inca, Maya yang hari ini hampir punah karena mereka menolak untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau sudah berhubungan dengan politik, semua agama akan mudah menjadi alat legitimasi berbagai aksi kekerasan. Oleh karena itulah jangan heran kemudian jika ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Al-Qaeda juga diciptakan oleh Barat, ISIS juga diciptakan oleh Barat, Boko Haram diciptakan oleh Barat, Al-Shabaab juga diciptakan oleh Barat. Tapi persoalannya adalah kemudian kita tidak perlu tahu soal fabrikasi dan berbagai konspirasi pembentukan itu, tapi kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di Indonesia yang kemudian terpapar oleh paham ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa urat utama, mainstream, arus utama dari berbagai gerakan kekerasan ini selalu berbasiskan al-wala wal bara yang diusung oleh Wahabisme. Silahkan bantah saya. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya anti dengan pemahaman orang lain. Saya juga tidak anti terhadap Kristen meskipun saya Islam. Saya tidak anti dengan Hindu dan Buddha. Saya punya prinsip yang paling baku seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, bahwa apapun agamamu, apapun sukumu, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita ini kan karena berbeda kelahiran saja kemudian agama kita menjadi berbeda. Saya lahir di Madura, bapak saya Islam, kakek saya Islam. Kalau saya lahir di Meksiko Pak, muka saya glowing, dan saya Katolik. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis sebuah kitab yang sangat simpel, namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal keimanan. Kalau kamu mengenal keimanan lebih dulu lalu kemudian kamu lalai mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil dan kamu akan selalu menghakimi orang lain. Kita akan sibuk menghitung dosa orang lain. Ketika orang berbeda dengan saya, kemudian saya menghakimi, kamu akan masuk neraka. Makanya kemudian kata Habib Ali Al-Jufri dikatakan kenali dulu kemanusiaan, bahwa kita ini semua bersaudara dalam kemanusiaan. Kita ini hanya persoalan beda kelahiran, sementara kelahiran itu juga bukan permintaan kita. Ini ditentukan oleh Allah kok. Nah ini kemudian yang diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa kita jangan pernah gelisah oleh keimanan orang lain dan perbedaan-perbedaan, karena kata Allah di dalam Al-Quran bahwa perbedaan ini sunatullah. Saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu, saling mengenal, saling berinteraksi di antara semua perbedaan itu. Jadi kalau ada orang yang anti perbedaan Pak, ini sebenarnya sudah menjadi Tuhan kerdil sudah. Kalau saya lahir di Bali, mungkin saya tidak akan bisa bahasa Indonesia dengan seperti ini. Saya akan menjadi orang Bali dan beragama Hindu. Nah ini
Ini yang kemudian diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri. Makanya kemudian dalam beragama kita harus mengenal kemanusiaan. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran yang mengatakan kamu tidak boleh bergaul akrab dengan orang Kristen, ini ada Pak, ini ajaran dari salah seorang ustadz yang berbasis Wahabi. Jangan berteman akrab dengan orang Kristen, karena nanti imanmu akan tergerus, kecuali kamu dalam hubungan dagang. Loh, ini menerjemahkan Al-Quran apa das kapital? Ini saya sering protes soal ini. Ini kan perbedaan. Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik.